Anda kembali di CNN Indonesia Today. Pemerintah Indonesia melalui Bapepti telah merilis sebanyak 229 jenis aset kripto. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pemain investor di atas risiko spekulasi aset kripto yang tinggi. Minat terhadap aset kripto kian meningkat di tengah berbagai ketidakpastian global, sebut saja kala perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan juga kini pandemi COVID-19. Lalu bagaimana masa depan aset kripto seperti Bitcoin dan kawan-kawan dan perlindungannya di dalam negeri, kami bahas dengan Kepala Bapepti, Sidarta Utama, dan CEO Indodex, Oscar Darmawan. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi Pak Aldi. Saya mungkin ke Pak Oscar terlebih dahulu. Pak Oscar dari Indodex, ini untuk cara main aset kripto sendiri sebetulnya bagaimana agar kemudian bisa disebut sebagai instrumen investasi, Pak Oscar? Baik. Sebenarnya kalau kita melihat cara bermain di aset kripto itu sangat sederhana, sangat mirip dengan trading saham. Jadi setiap trader itu nanti akan menentukan harga beli dari kripto yang diinginkan, kemudian mereka menentukan harga jual yang diinginkan juga. Pada saat terjadi kesepakatan pasar, baru saat itu transaksi terjadi. Nah, kenapa disebut investasi? Itu karena biasanya mereka membeli di harga murah, kemudian menjualnya di harga mahal. Tapi aset kripto itu tidak mirip dengan produk investasi yang menjanjikan keuntungan berapa persen, karena pada dasarnya ini mirip sekali dengan trading saham ya. Kalau kita membeli di saat tepat dan menjual di saat tepat, itu baru terjadi capital gain. Tapi kalau kita membeli di harga yang tinggi kemudian menjualnya di harga murah, itu justru bisa menimbulkan kerugian. Jadi sifatnya sangat mirip dengan trading saham. Oke, tergantung juga bagaimana supply and demand. Kemudian untuk penerimaan aset kripto di Indonesia sendiri, sejauh ini pantauan Anda bagaimana? Sejauh ini di Indodex kita mempunyai member 2,5 juta member, dengan setiap harinya lebih dari 1.000 member terdaftar di Indodex. So far kita melihat pertumbuhannya cukup positif, sekalipun di Indonesia aset kripto tidak bisa jadi alat pembayaran, tapi di Indonesia aset kripto banyak digunakan seperti layaknya emas, jadi dianggap sebagai penyimpan nilai. Oke, saya langsung lempar kalau begitu ke Pak Sidarta. Pak Sidarta melihat antusiasme yang tinggi sampai ada 2,5 juta member di Indodex begitu. Sebetulnya bagaimana Bapepti mengatur aturan main untuk aset kripto ini sendiri? Baik, Pak Aldi. Jadi di sini kami seperti yang tadi Anda sampaikan ya, bahwa aset kripto ini dilarang sebagai alat pembayaran. Jadi aset kripto hanya dapat digunakan sebagai alat investasi. Nah, itulah yang akan kami atur bagaimana melakukan perdagangan aset kripto sebagai alat investasi, di mana tujuan pengaturan ini adalah untuk pertama melindungi kepentingan dari nasabah ya, memastikan bahwa transaksi dapat dilakukan secara aman, dan yang kedua adalah agar dapat mendorong perdagangan aset kripto ini terus berkembang ke depan dengan menjalankan tata kelola yang baik. Nah, untuk itu kami telah mengeluarkan sejumlah aturan yang bertujuan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi tujuannya misalnya yang pertama adalah kami mengeluarkan aturan pada tahun 2019 mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan pasar aset fisik kripto. Kemudian yang terakhir pada tahun 2020 kami menentukan atau menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, jadi dengan keluarnya aturan pada tahun 2020 ini pada bulan Desember, hanya aset kripto yang terdaftar dalam peraturan tersebut yang dapat diperdagangkan. Dan dalam hal ini kami telah melakukan evaluasi ya terhadap aset kripto yang ada, dan kami mempertimbangkan faktor misalnya keamanan dari aset kripto tersebut, termasuk juga likuiditasnya, sehingga kriterianya ini aset kriptonya harus yang masuk dalam 500 ya market cap aset kripto terbesar. Selain itu kami juga memperhatikan faktor keamanan seperti yang tadi telah disampaikan ya. Jadi sejauh mana memang aset kripto ini telah memanfaatkan blockchain. Oke, jadi 229 aset kripto yang dirilis oleh Bapepti tersebut, kemudian apakah ini akan serta-merta memberikan juga perlindungan terhadap para pemain ataupun trader di kripto ini? Ya, jadi diharapkan dengan berdagang hanya pada yang terdaftar di Bapepti, maka aset kripto tersebut telah memenuhi syarat tertentu, ya, sehingga risiko misalnya kemungkinan sulit menjual aset kripto tersebut karena tidak liquid ya, atau faktor keamanannya itu dapat diperkecil dengan hanya melakukan perdagangan pada aset kripto yang terdapat dalam daftar tersebut.
Oke, saya ke Pak Oscar. Pak Oscar, dari beragam jenis aset kripto yang diakui oleh Bapepti kemudian sudah diperdagangkan di pasar fisik berjangka di Indonesia, sebetulnya mana yang kemudian mendapatkan popularitas tertinggi atau paling banyak diincar oleh investor? Sampai sejauh ini Bitcoin dan Ethereum masih menjadi startnya ya, masih menjadi apa yang difavoritkan oleh para trader di Indonesia. Sebagaimana kalau di internasional juga Bitcoin dan Ethereum yang masih paling difavoritkan sih. Salah satu alasannya karena memang secara likuiditas dan market cap, Bitcoin dan Ethereum menempati posisi pertama dan kedua di dunia. Apakah kemudian sistem blockchain ini sendiri begitu akan bisa terenkripsi dengan sangat baik begitu dengan kriptografi yang ada sehingga memang benar-benar bisa meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mungkin kalau kita berbicara soal digital adanya manipulasi yang masuk begitu? Sejauh ini blockchain masih membuktikan diri sebagai salah satu teknologi yang paling bisa dipercaya dalam menjaga database-nya ya. Jadi dalam arti hampir semua sistem yang menggunakan blockchain itu secara tidak ada resiko dari third party risk-nya. Karena jaringan blockchain sendiri kan desentralisasi dan terenkripsi. Pak Oscar, kalau dikatakan spekulasinya tinggi begitu dari awal datang atau masuk ke pasar hingga sekarang sudah naik ribuan persen nilainya bahkan sampai menyentuh kisaran 700 juta per koin untuk Bitcoin begitu. Bagaimana kemudian spekulasi yang tinggi ini bisa ditafsirkan oleh pasar ataupun trader? Hari ini nggak bisa kita bantah sih, karena memang bagaimanapun kita bisa lihat seperti Bitcoin sendiri kan di awal tahun masih di bawah 50 juta, sekarang sudah 700 juta rupiah per satu Bitcoin-nya. Memang produk Bitcoin dan produk kripto ini produk yang sifatnya sangat spekulatif. Oleh karena itu sangat diharapkan para masyarakat yang mencoba trading kripto ini berhati-hati ya. Jadi karena sifatnya memang naiknya cepat, turunnya cepat, naik turunnya cepat sekali. Jadi memang tapi banyak orang yang mengatakan high risk high gain ya. Okay. Ini termasuk salah satu mungkin bisa dikatakan portofolio trader yang untuk orang-orang yang siap untuk menerima resikonya, karena bisa dikatakan kalau memang semakin cepat naiknya kan juga ada koreksi ya pastinya ya. Tapi di mana ada koreksi di situ ada opportunity. Oke, high risk, high gain tadi. Tapi apakah ini saya ke Pak Sidarta, apakah ini kemudian juga dibaca oleh Bapepti kemudian kalau melihat spekulasi yang tinggi begitu, risiko-risiko seperti ini, bagaimana bisa menjelaskan kepada publik atas risiko-risiko yang mungkin muncul untuk trading aset kripto? Ya, jadi memang masyarakat perlu paham ya bahwa aset kripto ini memiliki fluktuasi harga yang sangat tinggi. Dengan demikian mereka dalam melakukan investasi dalam aset kripto harus memastikan bahwa dana yang digunakan adalah dana untuk investasi jangka panjang ya, bukan untuk misalnya dana yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk pengeluaran lainnya ya, seperti misalnya untuk melakukan pembayaran biaya kuliah dan seterusnya. Ya, dan fluktuasi harga ini mengikuti mekanisme pasar global ya, jadi itu bukan sesuatu yang bisa diatur ya, tetapi sepenuhnya itu dilepaskan pada mekanisme pasar. Nah, selain itu masyarakat perlu juga memahami risiko-risiko lainnya ya. Jadi yang pertama tadi juga sudah disinggung yaitu mengenai risiko kualitas atas aset kripto ya, karena aset kripto ini beragam dari tingkat likuiditas dan juga keamanannya. Nah, itulah antara lain kemudian dilakukan pengaturan oleh Bapepti ya terhadap daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan. Nah, jadi di sini juga tujuan dari regulasi itu juga adalah untuk mengurangi ya kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada masyarakat. Ya, jadi misalkan pada saat mau melakukan jual beli itu masyarakat atau si calon investor ini harus menempatkan dananya dan juga menempatkan aset kriptonya di pedagang. Nah, untuk itu kan ada kemungkinan hilang kan. Nah, oleh karena itulah dilakukan pengaturan untuk memastikan bahwa kemungkinan ini kecil sekali gitu. Antara lain pengaturannya sekarang dengan regulasi yang baru itu juga akan ada lembaga clearing ya, lembaga clearing yang akan menyimpan sebagian dana dari nasabah tersebut, kemudian juga ada lembaga yang menyimpan aset kriptonya. Jadi ada risk sharing dalam hal ini, tidak semuanya risikonya itu berada pada pedagang.
Selain itu juga akan ada dua lapis pengawasan. Yang pertama, pengawasan pertama dilakukan oleh bursa berjangka, melakukan pengawasan. Yang berikutnya adalah Bapepti yang melakukan pengawasan terhadap ekosistem perdagangan aset fisik. Ya, jadi tujuannya ini semuanya tentunya adalah untuk meningkatkan ya keamanan dalam bertransaksi di aset kripto. Demikian. Baik, kami mohon maaf sekali waktu kami sangat terbatas. Terima kasih Pak Oscar Darmawan, CEO Indodax, dan juga Bapak Sidarta Utama, Kepala Bapepti, untuk sharingnya kepada CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi. Pagi.